Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun apapun itu dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan lagi, di sini bersama Rizky, mahasiswa akuntansi perpajakan 2019, yang bersama ini berkesempatan untuk menjadi tutor Astor gitu di semester sekarang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengkreditan pajak masukan gitu. Kira-kira apa sih gitu Bang pengkreditan pajak masukan dan gimana konsep-konsepnya. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke teorinya yang lebih lanjut, kita bahas dulu terminologinya. Nah, jadi untuk terminologi dari pengkreditan pajak masukan ini berawal dari pajak keluaran yang dikurangi dengan pajak masukan. Gitu. Nah, jadi kan kredit pajak masukan itu untuk mengurangi pajak keluaran yang kita miliki. Itu kan pajak keluaran itu terjadi karena kita melakukan penyerahan atau simpelnya ada penjualan. Nah, sedangkan untuk pajak masukan itu ketika kita melakukan perolehan gitu, atau simpelnya kita membeli gitu. Walaupun memang secara real cash-nya itu nggak hanya jual beli gitu. Yang termasuk ke dalam pajak keluaran ataupun pajak masukan. Nah, atas selisih tersebut timbullah kondisi gitu atau PPN kurang bayar atau lebih bayar ataupun nihil gitu kan. Kalau kurang bayar berarti pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya. Nah, sedangkan kalau lebih bayar berarti pajak masukannya yang lebih besar. Nah, kalau nihil berarti pajak keluarannya sama dengan pajak masukan. Nah, selanjutnya ketika pajak masukannya lebih besar yang tadi yang lebih bayar itu ada dua kebijakan atau dua langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama, umumnya itu dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Misalnya ketika kita lapor SPT masa PPN bulan April dan terjadi misalnya lebih bayar sebesar 100 juta, kita kompensasikan ke bulan berikutnya yaitu bulan Mei. Jadi ketika ada PPN terutang di bulan Mei kurang bayar sebesar 100 juta atas kompensasi misalnya di bulan April tadi masih ada 100 juta gitu, maka di bulan Mei yang datang itu akan menjadi nihil. Atau langkah selanjutnya kita bisa restitusi gitu. Nah, tapi restitusi ini hanya bisa dilakukan di akhir tahun buku atau di bulan Desember pada umumnya. Gitu. Jadi ketika kita ada kelebihan bayar mau direstitusi itu berarti kita kayak mencairkan lagi loh uang yang ada tersebut gitu. Nah, kecuali kalau kita bisa nggak sih untuk mencairkannya di bulan yang berikutnya gitu, nggak di bulan Desember atau di akhir tahun buku. Jawabannya bisa banget gitu, asalkan kita tuh merupakan eksportir BKP atau JKP gitu. Artinya ketika kita melakukan aktivitas ekspor, itu bisa kita mencairkan restitusi itu di bulan berikutnya. Kenapa demikian? Karena itu untuk mendukung aliran cash flow dari seorang eksportir gitu. Maka kan kalau kita boleh restitusinya di akhir tahun, berarti kan cash flow-nya nanti agak terganggu gitu, karena terhambat akan adanya pencairan yang hanya boleh di akhir tahun. Sedangkan kalau kita boleh mencairkannya di tiap bulan, itu cash flow kita akan cenderung lebih terjaga karena aliran keluar masuk kasnya itu lebih relatif nggak naik turun gitu, masih stagnan. Dan itu pun kenapa eksportir ini sering melakukan restitusi karena PK eksportir itu relatif nol gitu. Karena kan ekspor itu tarifnya 0% ya. Sedangkan PM-nya itu numpuk gitu. Artinya eksportir itu sering melakukan perolehan atau pembelian. Nah, yang kedua, ketika kita melakukan penyerahan kepada pemungut. Nah, apa sih yang dimaksud pemungut sini? Pemungut di sini itu merupakan bendaharaan pemerintah gitu pada umumnya, atau instansi pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang berutang. Jadi pemungut ini tuh bendahara pemerintah ini mereka yang menyetor sendiri, memungut sendiri gitu, melaporkan juga sendiri gitu. Jadi kita sebagai PKP misalnya gitu, PPN yang ada pada barang tersebut itu nanti yang akan memungut dan menyetor dan melaporkannya itu bendaharaan pemerintah tersebut gitu sebagai pemungut PPN. Nah, yang ketiga, penyerahannya yang PPN-nya tidak dipungut gitu. PPN-nya tidak dipungut berarti apa? Berarti
penyerahan tersebut tidak terutang PPN, karena tidak ada PPN yang dipungut. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di pasal 4A gitu untuk penyerahan yang tidak terutang PPN. Contohnya kalau jasa itu ada jasa keagamaan, kalau berupa barang ada uang, ada emas batangan gitu yang dicadangkan di devisa negara. Gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip pengkreditan pajak masukan. Itu ada beberapa prinsip utama, kurang lebih 4. Sebetulnya masih ada lagi, mungkin lebih banyak lagi, tapi di sini poin-poin utamanya saja. Gitu. Nah, pertama, pajak masukan ini dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan masa pajak yang sama. Itu artinya pengkreditan pajak masukan atas bulan Februari gitu, dikreditkannya lagi dengan masa PPN di bulan Februari gitu. Terus gimana kalau misalnya dikreditkannya di bulan depan? Nah, jawabannya bisa-bisa aja gitu, tapi ada ketentuannya, yaitu di poin kedua. Nah, di poin kedua ini pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang kita sudah dapat faktur pajaknya, ini kan salah satu syaratnya itu untuk mengkreditkan pajak masukan harus ada faktur pajaknya. Kita udah dapat faktur tapi kita lupa gitu untuk mengkreditkan pada pajak masukan di bulan Februari gitu, atas faktur pajak bulan Februari. Kita bisa batasnya 3 bulan gitu. Jadi dari Februari, Maret, April, Mei gitu. Itu masih bisa untuk kita kreditkan. Tapi lewat dari itu udah nggak bisa. Artinya itu udah nggak bisa kita kreditkan aja gitu. Udah hangus lah istilahnya. Nah, di poin ketiga, ada bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Nah, PM atas perolehannya atau impor barang modal dapat dikreditkan. Nah, kan kita sering menyumpai juga ya, bahwa banyak PKP yang belum berproduksi, gitu. Sehingga mereka belum melakukan penyerahan, baru beli-beli aja, gitu. Tapi PK-nya nggak ada, 0, gitu. Apakah bisa dikreditkan PM-nya? Bisa, gitu. Asalkan di UU HPP yang terbaru ini sebetulnya ada penjelasan lebih lanjut. Mereka bisa mengkreditkan pajak masukan dengan batas maksimal 3 tahun itu mereka harus melakukan penyerahan gitu. Nah, kalau mereka nggak bisa membuktikan bahwa adanya penyerahan, mereka harus membayar kembali ke negara gitu, atas PM yang telah dikreditkan. Nah, terus ada syaratnya nih, teman-teman bisa baca lebih lanjut juga di pasal 13 ayat 5 dan 9. Yang pertama ini informasinya harus lengkap, terus harus memenuhi syarat formal dan material. Kurang lebih kayak nama penjual atau nama penanggung pajaknya gitu, terus berapa pajak yang dipungut, dan kayak NPWP dan lain-lainnya, kode faktur seperti itu. Itu yang boleh teman-teman cek lebih lanjut untuk gambaran lebih rincinya gitu. Nah, di samping itu ada juga nih PM yang tidak dapat dikreditkan. Nah, apa aja gitu? Cukup banyak juga ya. Pertama ada perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Itu jelas banget nggak bisa dikreditkan dan juga nggak bisa mengeluarkan faktur pajak. Gitu. Terus tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya ketika kita usahanya tekstil gitu, tapi kita beli pupuk gitu kan, itu nggak ada hubungannya ya dengan kegiatan usaha. Itu nggak bisa juga. Terus kendaraan bermotor yang tergolong mewah berupa sedan, station wagon, kecuali barang tersebut bertujuan untuk didagangkan atau disewakan. Tapi di UHPP yang terbaru ini, kalau nggak salah itu sedan udah dikeluarkan gitu, jadi bisa dikreditkan. Jadi tinggal station wagon. Terus BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Nah, ini tuh sebenarnya sama kayak poin pertama, pokoknya untuk kita mengkreditkan pajak masukan ini kita harus menjadi PKP dulu gitu.
Terus di poin selanjutnya, perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan pada pasal 13 F 5 atau 9. Nah, ini yang mana tadi di slide sebelumnya gitu kan, ada syarat formil, material gitu, dan syarat-syarat lainnya yang memang harus dipenuhi. Karena itu cukup fatal juga kalau memang ada yang tidak dipenuhi, maka faktur pajaknya dinyatakan tidak sah, maka tidak dapat dikreditkan. Terus ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah Fabian. Nah, ini sama juga sih, yang faktor pajak, terkait faktor pajak, gitu. Pokoknya yang faktor pajaknya tidak sah, itu tidak dapat dikreditkan. Nah, yang terakhir, ada pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang tidak terutang PPN atau mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Nah, yang tidak terutang PPN itu kayak yang tadi di pasal 4A gitu kan, itu jelas nggak bisa dikreditkan gitu. Karena memang tidak ada PPN yang dipungut. Atau misalnya PPN yang mendapatkan fasilitas dibebaskan. Nah, ini ada di pasal 16B gitu. Teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait apa saja gitu yang ada di 16B. Salah satunya itu kalau nggak salah kegiatan di kawasan tertentu gitu. Kayak di kawasan berikat gitu, itu dibebaskan PPN-nya. Jadi atas PM-nya pun nanti kalau kita memperoleh barang dari kawasan berikat, itu nggak bisa dikreditkan. Nah, kurang lebih segitu teman-teman untuk materi pengkreditan pajak masukan. Kalau memang ada yang keliru dari penjelasannya ataupun kurang jelas, atau masih ada pertanyaan terkait materi ini, boleh banget ditanyain melalui email di bawah, rizkyrdn@gmail.com, dengan subjek pertanyaan Astor PPN. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.